Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi waffaqana amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi ikilah hunaka ila akhirih iku injabunat lamun jereh sapa al ummatu umat jubenan kelawan jereh temenan maknawiyan kang bangsa maknawi umat diyan utawa kang bangsa asal wa intahawarat lan lamun ngawur sapa umat mau fittifai ing dalem nolak mungsu iku fafil ghalibi mongko iku ing dalem kaprahe ayusi baha utawi nyento ngenani ing umat apa ma perkara asobah kang ngenani apa ma ing umat mau fi hali jabuniha ing dalem tingkah jerehi umat. Jadi bahasa Indonesia gitu. Aduh. Jadi ketika seseorang itu menolak musuh dengan cara yang ngawur, dengan cara yang keras, dengan cara yang tidak halus, itu bisa berakibat kepada sesuatu keburukan. Dalam artian apa? Ketika musuh, taruhlah Jepang ya, Jepang, Belanda, terus Portugis, itu kalau misalkan dia datang lagi ke Indonesia, bumi tercinta yang kita cintai ini, terus kita menolak dia dengan cara kasar, itu bisa berakibat kepada peperangan lagi, bahkan bisa dikatakan perang dunia yang kedua, iya kan, bener? Pada zaman dahulu itu mengambil rempah-rempah kekayaan Indonesia, waduh, mengambil, ya wes guys, itu urusan sendiri-sendiri lah ya. Terus setelah itu kita lihat para sunan zaman dahulu itu kan, seperti halnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan lain sebagainya. Itu berdakwah di bumi Nusantara ini dengan cara halus, sehingga dakwah itu sampai kepada diri kita. Kita terlahir sudah menikmati ajaran agama Islam. Bayangkan dengan orang-orang terdahulu yang belum ada Islam, terlahir dalam keadaan tidak memiliki agama. Kalau di Indonesia zaman dahulu kan Hindu Buddha. Setelah itu datang ajaran Islam yang mulai, ini maaf ya kalau orang tuanya namanya Syekh Subagir. Tahu Syekh Subagir? Tahu. Duh, harus bangga ya Ferdio. Harus bangga. Ya harus sejarah. Nah, itu datang kan dari Timur Tengah sana, datang ke bumi Nusantara ini membawa ajaran Islam. Setelah itu dilanjutkan oleh yang namanya para sunan. Itu dengan cara halus, sehingga dakwah itu bisa terrealisasikan dengan sempurna. Gaya nih
Sehingga bisa terrealisasikan dengan sempurna. Jadi Islam berkembang pesat di bumi Nusantara tercinta ini. Nusantara itu zaman dahulu itu Malaysia sudah mencakup Nusantara. Cina juga termasuk Nusantara. Karena Majapahit zaman dulu itu menguasai Cina. Ngerti Cina yang matanya sipit-sipit, kalau dia tersenyum seperti orang merem. Bener gak? Bener gak? Merem bahasa Indonesia ya, Bu. Terpejam. Seperti halnya terpejam. Mingkem. Lah, begitu juga ketika kita menolak musuh, kita menyingkirkan musuh, kalau bisa dengan cara yang halus. Jangan sampai dengan cara kasar. Dengan cara kasar itu dalam artian memakai peperangan. Itu mengakibatkan kefatalan yang begitu besar. Karena peperangan itu bisa mengakibatkan kepada kematian. Menang yo mati, kalah yo mati. Ono sing mati, bener gak? Menang ada yang meninggal alias is dead, alias bongko, alias mati, ya kan? Menang juga ada yang mati. Karena peperangan itu akan menimbulkan kepada kematian, ngono. Jadi kalau menyingkirkan musuh itu dengan cara halus. Seperti halnya misalkan Warkop Kabir ngaji ini yo. Ada yang namanya anak yang mengganggu, ingin tahu sendiri kan, ingin menghancurkan misalkan. Itu dengan cara kita itu menolaknya secara halus, menyingkirkan secara halus. Tapi mudah-mudahan dengan adanya dia misalkan ingin merusak ini, tapi berakibat kepada dia mau ngaji itu loh, mau sholat kan, akhirnya ya alhamdulillah seperti itulah. Jangan sampai membuat dia semakin membenci. Gak terima ya, ya seperti itulah ya intinya itu. Biasa nek gak posojo, biasa nek gak bahasa Indonesia kon bahasa Indonesia. Aduh. Li'anah krono sak temene umat iku in akdamat, lamun maju sapa umat mau alal maso damati ngatasi ngadepi mungsuh qablaan tak khuda ing dalem sak durunge nyento ngalap sapa umat lil amri maring perkara ahbatahu ing persiapane ahbatahu ing persiapane. Dalam menghadapi musuh itu dibutuhkan persiapan. Loh, misalkan Anda main domino atau main FF kan butuh persiapan, bener gak? Butuh paketan ataupun butuh wifi, butuh HP. Mau main gak ada HP, gak ada wifi, gak ada internet, jelas gak akan gak pernah bisa. Nah begitu juga ketika kita menghadapi musuh, kita harus ada persiapan. Kita main sepak bola perlu adanya persiapan. Main sepak bola nggak ada persiapannya, langsung main selonang-selonong, nanti berakibat pada kekalahan. Contoh, ya kan? Mau main sepak bola, biasanya sepak bola kan 11 pemainnya, sama kipernya kan 11. Nggak ada persiapan. Ada yang lagi ngopi, ya kan? Ada yang lagi bawa perempuannya, ya kan? Ada yang lagi hoe-hoe, ya kan? Mabuk, ada yang lagi ngaji misalkan. Tidak ada persiapan sehingga sayo main. Nggak ada persiapan, bagaimana itu bisa terrealisasikan kemenangan itu? Wong nyatanya kita saja kalau nggak ada persiapan itu sungguh mustahil, sangat jarang kita bisa menang. Betul. Lah begitu juga kita. Kalau ngaji Mas, ngaji kitab Al-Qur'an, kalau bisa itu dilalar di rumah. Kalau bisa. Atau di sini lalaran dulu, setelah itu ngaji dalam artian langsung ada gurunya, nanti
biar bisa mengerti, biar bisa lancar gitu loh. Nah, seperti itu. Harus ada apa namanya? Kalau bisa itu dimutolaah, dipelajari dulu. Nanti biar lebih gampang lagi. Tapi kalau enggak yo, enggak masalah lah. Dalam artian yang penting kita mau ngaji, mau memperbaiki bacaan kita, walaupun kita itu enggak bisa. Ya belajar terus. Suatu saat pasti bisa. Walaupun enggak bisa, Cak, ini apa, Cak? A. Cak, ini apa, Cak? Ba. Enggak bisa yang namanya A, ba. Seperti sebelum Warkop KBR Ngaji berdiri itu kan yang namanya kan Warkop KBR Aviari. KBR Aviari namanya, bukan KBR Ngaji. Itu kan anak-anak dulu itu belum bisa ngaji, kadang A saja nggak ngerti, ba nggak ngerti, ta nggak ngerti, Cak. Titik 2 di atas itu apa? Yota. Titik 1 di bawah itu apa? Yoba. Tapi dia tidak mengerti. Dengan cara dia selalu belajar, maksudnya mau sorogan Al-Quran, sehingga lama kelamaan dia mengerti ini A, ini ba, ini ta, sehingga dia bisa menyusun abatasa ataj'aluna, sehingga bisa menyusun itu loh, sehingga bisa membaca susunan yang banyak. Itu karena apa? Karena tidak ada yang ingin menyerah. Harus ada kepercayaan diri. Pokoknya aku pengen bisa ngaji, Mas. Itu bodoh. Ya, dipek bahasanya apa ya? Bodoh bakal dimiliki sendiri, pintar juga bakal dimiliki sendiri. Bisa ngaji yo, bisa dimiliki sendiri. Itu sanggup buat kita nanti. Setelah kita nanti sudah memiliki pasangan sendiri-sendiri kan sangat sulit kan. Untuk kumpul seperti ini ngaji bareng itu sangat sulit. Tapi kalau masih muda seperti ini ya mungkin bisa. Kalau sudah berumah tangga mungkin lebih sibuk kepada urusan pekerjaan sehingga ngaji itu jarang terrealisasikan. Maka dari itu mumpung belum berumah tangga, Mas, belajar yang mumpung ngelancarno Al-Qur'annya itu dilancarkan. Apalagi kitab kuning nanti biar mengerti isi kandungan kitab salafiyah, kitab-kitab zaman dahulu yang pernah dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, ulama kuno. Tapi pemikirannya enggak kuno gitu loh. Walil kufahilan maring ngadepi mungsuh uddatahu ing barisane kufah kanat semongko ono opo anati jatuh hasile iku syarrun olo aidun halimale lek ngadepi mungsuh iku go ono sampai bahasa Jawa. Kalau menghadapi musuh itu tidak ada persiapan, maka kemungkinan besar hasilnya itu buruk. Dalam artian buruk itu seperti apa? Kekalahan. Menghadapi musuh nggak ada persiapan, bisa saja mengalami kekalahan. Nah, seperti itulah. Maka dari itu perlu yang namanya persiapan. Apapun itu, kalau bisa ada persiapan, jangan sampai tidak ada persiapan. Karena persiapan itu penting. Main sepak bola butuh persiapan, main FF juga butuh persiapan, ya kan? Mau nyeting sepeda itu juga butuh persiapan. Ada bensin, ya kan? Harus ada persiapan. Sekian dah, sekian. Ya. Waktu terlalu malam lah ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya itu karena kebutuhan saya, ada benarnya itu fadl dari Allah perantara guru saya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ngaji Warkop KBR Ngaji ini terus berjalan sampai kapanpun lah ya, sampai kapanpun. Hadanallah wa iyyakum walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.